Penganiayaan 2 karyawan rumah makan Tebet. Longsor Cilacap, tim SAR gabungan temukan 8 jenazah. Raja Abdullah II kagumi determinasi Presiden Prabowo Subianto. Terlibat prostitusi online, 2 WNA ditangkap. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Dan selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terhangat lainnya. Bersama saya, Dewi Manik, simak informasi menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari polisi yang mulai menyelidiki aksi penganiayaan 2 pekerja rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan oleh sekelompok orang tak dikenal yang mengaku sebagai anggota. Penyidik kepolisian mengaku telah mengantongi identitas para pelaku. Pasca aksi penganiayaan 2 pekerja rumah makan di Tebet, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mulai bergerak melakukan pencarian keberadaan para pelaku. Wakasat Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan, berbekal petunjuk di lapangan dan keterangan korban, penyidik sudah mengantongi identitas para pelaku. Dugaan sementara aksi penganiayaan tersebut hanya dipicu kesalahpahaman di jalan saat berkendara. Itu berawal pertama dari korban yang pulang kerja. Tiba-tiba di jalan diberhentikan lah oleh orang yang tidak dikenal, sejumlah 3 orang. Dari pengakuan korban setelah kami dalami, itu katanya menyerempet terhadap si pelaku ini. Makanya karena nggak terima, si korban diberhentikan lalu dikeroyok langsung oleh para pelaku ini. Penyidik Reskrim juga mendalami dugaan kepemilikan senpi dari 3 pelaku tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari 2 wanita warga negara asing asal Uzbekistan ditangkap petugas imigrasi khusus Jakarta Barat usai melakukan praktik prostitusi online di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat. Tak main-main, kedua warga negara asing ini mematok harga senilai $900 Amerika atau 15 juta rupiah per 1 kali kencan. KD 22 tahun dan SS 35 tahun, 2 wanita warga negara asing asal Uzbekistan harus berurusan dengan petugas imigrasi khusus Jakarta Barat. Keduanya ditangkap usai menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia dengan melakukan praktik prostitusi online. Penangkapan kedua warga negara Uzbekistan ini berawal ketika petugas kantor imigrasi khusus Jakarta Barat ini menggelar patroli cyber seiring maraknya kasus prostitusi online oleh warga negara asing. Setelah mendapatkan target, petugas kemudian menyamar sebagai pelanggan hingga keduanya diringkus di sebuah hotel di wilayah Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan, KD dan juga SS dikoordinir oleh seorang mucikari berinisial L. Keduanya sudah 4 bulan melakukan praktik ini dengan mematok tarif sebesar $900 Amerika Serikat atau sekitar 15 juta rupiah untuk sekali kencan. Mereka masuk ke Indonesia menggunakan visa kunjungan dengan tujuan berlibur. Di Indonesia, mereka dikenalkan sebuah aplikasi kencan oleh teman-temannya sesama Uzbekistan hingga akhirnya tergiur dan terjerumus ke dalam praktik prostitusi secara daring dengan motif mencari penghasilan. Bahwa SS dan KD ini juga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan modus praktek prostitusi online. Mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial di wilayah Jakarta dengan bantuan seseorang berinisial L yang berperan sebagai penghubung antara pelaku dan calon klien. Tadi sudah disampaikan Pak Kamil, tarif dikenakan sebesar $900 atau sekitar 15 juta per klien. Barang bukti yang diamankan berupa 2 paspor Uzbekistan, 2 alat kontrasepsi, uang tunai sejumlah 30 juta rupiah, serta 2 telepon genggam yang memuat bukti transaksi. Selanjutnya, kantor imigrasi Jakarta Barat akan memberikan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.
sebagaimana disebutkan di pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Selain kedua WNA ini, petugas imigrasi juga mengamankan barang bukti berupa 2 paspor Uzbekistan, 4 telepon genggam, alat kontrasepsi, uang senilai 30 juta rupiah. Untuk kepentingan penyidikan, keduanya dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dua warga negara asing ini juga dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi ke negara asal dan juga penangkalan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bangunan 3 lantai yang berada di Jalan Alpukat 5A Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terbakar. Diduga kebakaran dipicu akibat kebocoran tabung gas saat memasak. Api dengan cepat melahap 8 kamar mes karyawan warteg. Asap hitam terlihat dari bangunan 3 lantai yang berada di Jalan Alpukat 5A Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Api berkobar dari bangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha dan mes karyawan. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung melakukan penyemprotan melokalisir api agar tak merambat ke bangunan lainnya. Sementara itu, raut kesedihan terlihat dari pemilik bangunan. Ia pun berdoa agar api dapat segera dipadamkan petugas. Api pertama kali terlihat di lantai 2 bangunan. Diduga kebakaran dipicu kebocoran tabung gas saat salah satu penghuni sedang memasak. Kemudian api membesar hingga merambat ke lantai 3. Jadi tadi terjadi kebakaran di lantai 2, sebuah warung warteg ya, warteg Swim Bahari. Jadi di atasnya warteg ya, jadi bangunan ini atau ruko ini terdiri dari 3 lantai. Yang bawah untuk warteg, untuk warungnya, lantai 2 sepertinya buat istirahatnya, base campnya, buat karyawannya, dan lantai 3 sepertinya juga sama gitu. Yang terbakar diduga, sementara diduga dari masak atau dari kompor gas. Jadi, ada trouble, kemudian dari penyalaan dari kompor atau masak tersebut. Berarti bukan kos-kosan, Pak ya? Bukan. Jadi diperkirakan dari untuk mesnya wartegnya itu. Kamar ada penghuninya. Karena wartegnya juga bukan. Di lantai 2, Pak, di lantai 3 kosong. Di lantai 2-nya yang ada anggotanya, lantai 3 di lantai 3-nya kosong, kalau di lantai 2 ada warganya. Berapa? Untuk unit yang dikerahkan 13 unit, 7 unit pompa, 6 pendukung. 13 unit mobil pemadam dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Barat dikerahkan untuk memadamkan api. Kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan petugas. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kejadian longsor di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Majenang, Jawa Tengah, yang menimpa 3 dusun, yang menimpa 12 rumah yang tertimbun dan 16 rumah saat ini dalam kondisi rawan dan terdampak. Pencarian dilakukan oleh petugas gabungan Basarnas TNI Polri, relawan BNPB dan BPBD dengan mengerahkan alat berat. Dalam melakukan pencarian korban longsor di Majenang, Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, petugas gabungan dikerahkan mulai dari Basarnas, TNI Polri, relawan BNPB, sebanyak 200 orang personil. Bahkan alat berat pun dikerahkan ke lokasi bencana guna mempercepat pencarian korban yang diduga masih tertimbun longsor. BNPB mencatat bencana alam longsor yang terjadi di Cilacap ada 47 korban, dengan rincian 23 orang korban berhasil selamat, 21 korban lainnya sedang dilakukan pencarian. Namun 3 orang yang berhasil ditemukan tertimbun meninggal dunia. Kejadian terjadinya longsor di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Majenang, itu menimpa 3 dusun, ya. Itu menimpa 12 rumah yang langsung terkubur, ya, dan ada 16 rumah lagi yang saat ini dalam kondisi rawan yang terdampak. Korban ada 47 itu rinciannya ada 3 yang sudah ditemukan meninggal dunia, 23 orang selamat, dan ada 21 orang yang sedang dicari. Nama-namanya sudah terdata,
Ini kami mengerahkan Satgas Pencarian Gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD, sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari. Sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu saja kami segera berangkat ke lokasi, tim gabungan, dan hari ini dipimpin oleh Deputi 3 Penanganan Darurat, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, sudah masuk ke sana membawa kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kan ada masyarakat terdampak, ada sekitar 28 rumah yang harus direlokasi. Itu pun pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat relokasi, sehingga pasca tanggap darurat ini selesai, ya ini fokus kami adalah mencari 21 orang yang masih hilang. Ada kami kerahkan alat berat, pompa alkon, kemudian masyarakat yang di sekitar situ kami juga pastikan segala kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan mudah-mudahan ini bisa ditemukan, tetapi untuk relokasinya pun kita sudah siapkan tanahnya. Mungkin secara singkat seperti itu, rekan-rekan media sekalian, nanti perkembangan apapun kami akan update secara terus-menerus. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan ada 28 rumah warga lain. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan untuk operasi pencarian dan pertolongan korban longsor di Desa Cibunyi, Kabupaten Cilacap kembali menemukan 7 jenazah. Selain itu, tim juga menemukan 2 potongan tubuh yang kemudian diidentifikasi milik satu nama. Dengan ditemukannya korban tertimbun ini, maka jumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa tanah longsor Cilacap menjadi 11 jiwa. 2 jenazah ditemukan pada hari pertama, 1 jenazah ditemukan pada hari kedua, dan 8 jenazah pada hari ketiga. Operasi pencarian dan pertolongan korban longsor memasuki hari ketiga pada Sabtu 15 November 2025. Usai melaksanakan briefing pagi, tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, BPPD, TNI Polri, dan juga relawan langsung turun ke lapangan mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di bawah langit mendung, tim SAR gabungan kembali menyisir area terdampak longsor yang meliputi 3 dusun, yaitu Dusun Cibenying, Cibuyut, dan juga Tarukahan. Upaya pencarian dilakukan dengan membagi 5 wilayah sektor kerja. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Majen TNI Budi Irawan, pagi kemarin turut meninjau langsung lokasi terdampak. Setelah mengetahui langsung kondisi di lapangan, Budi meminta sumber daya pencarian dan juga pertolongan dimaksimalkan dengan penambahan alat berat. Kebutuhan penambahan alat berat ini menurut Budi karena tingginya timbunan material longsor bervariasi antara 2 hingga 8 meter yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian dengan cepat jika menggunakan peralatan sederhana. Budi menambahkan guna percepatan operasi SAR seluruh sumber daya bisa dikerahkan 24 jam jika situasi memungkinkan. Tidak hanya sumber daya manusia, total sebanyak 19 anjing pelajar didatangkan dari kantor SAR Semarang, Polda Jateng, dan juga beberapa Polres Jawa Tengah. Anjing-anjing mayoritas berjenis Belgian Malinois dan juga German Spitfire ini memiliki spesifikasi khusus SAR Cadaver, yaitu kemampuan penciuman tajam khusus untuk operasi SAR. Faktor cuaca menjadi unsur penting dalam operasi tangkap darurat longsor Desa Cibenying. Hingga hari Minggu 16 November 2025, cuaca di wilayah Kecamatan Majenang diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan penanganan darurat longsor di Cilacap berjalan cepat dengan menurunkan 15 unit eskavator. Tim gabungan terus bekerja sama dengan BPBD dan Basarnas untuk evakuasi korban serta pembersihan material longsor. Pasca banjir dan longsor di Kabupaten Cilacap pada Kamis 13 November 2025, Kementerian Pekerjaan Umum langsung menurunkan alat berat untuk penanganan darurat. Bencana terjadi akibat hujan deras dan tanah labil di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, yang menimbun rumah warga dan menimbulkan korban jiwa. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa komitmen Kementerian untuk membantu seluruh daerah terdampak bencana. Sebagai bentuk respon cepat, 15 unit ekskavator dari berbagai balai teknis termasuk BBWS dan juga BBPJN dikerahkan bersama personil untuk evakuasi, pencarian korban, dan pembersihan material longsor dengan koordinasi BPBD, Basarnas, dan juga Forkopimda Cilacap. Untuk
tanggap darurat bencana yang di Cilacap. Tadi pagi saya sudah koordinasi dengan para kepala balai, baik balai-balai wilayah sungai maupun balai jalan, baik yang di wilayah yang berdekatan itu ada 2 yang wilayah sungai, 1 di Serayu Opak dan 1 di Citandui. Sementara jalan itu yang paling dekat adalah balai jalan Jawa Tengah Jogja. Sesuai hasil koordinasi terakhir dengan SAR dan BPBD setempat, mereka butuh kira-kira kurang lebih 15 ekskavator. Dan tadi pagi sudah koordinasi dengan semua balai. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar 15 ekskavator, tapi memang tidak semua sudah ada di tempat di TKP, jadi sebagian masih on the way dari beberapa tempat. Dan tadi ada tim yang standby di TKP dan masih ada longsor karena beberapa saat. Jadi kondisi di TKP ternyata juga masih labil. Jadi harapan saya memang kebencanaan ini segera berakhir sehingga proses search and rescue-nya bisa segera dimulai dan dilakukan dengan sangat maksimal. Karena data terakhir yang saya terima dari lapangan adalah masih ada sekitar 12 orang yang sedang dalam pencarian. Sementara total korban mencapai 46 orang dan nilai Jiun 11 orang dinyatakan meninggal dunia, 23 selamat dan 12 masih dalam pencarian. Cuaca masih belum menentu. Menjelang sore ke arah malam selalu biasanya hujan dan makanya kemudian biasanya pada saat itu proses search and rescue-nya sementara berhenti. Hingga 15 November, penanganan darurat melibatkan 520 personil tim gabungan dengan lokasi terdampak dibagi beberapa zona kerja untuk memperlancar akses evakuasi dan juga mengalirkan air. Menteri Dodi menyatakan kementerian terus berkoordinasi dengan BNPB dan juga pemerintah daerah agar penanganan berjalan cepat, aman, dan terarah, serta menyampaikan duka cita atas korban yang meninggal dunia. Nanti akan koordinasi dengan Pak Gubernur Jateng supaya dilakukan modifikasi cuaca juga dengan BNPB agar proses search and rescue-nya bisa jauh lebih efektif dan efisien. Gitu sih. Pokoknya kita akan support penuh, tidak hanya bicara masalah ekskavatornya sendiri, ANSI, tapi juga saya titip pesan, jangan lupa solarnya, jangan lupa Indominya, kalau misalnya ada teh kopi dan seterusnya juga tolong di-provide, karena yang kerja kan juga butuh makan, yang kerja juga butuh minum dan seterusnya. Itu ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa di kampus STIK PTIK Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menjaring aspirasi publik untuk mempercepat pembaharuan di tubuh kepolisian. Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa di kampus STIK PTIK Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menjaring aspirasi publik untuk mempercepat pembaruan di tubuh kepolisian. Merespon pertemuan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas semangat kolaboratif antara Gerakan Nurani Bangsa dan tim reformasi kepolisian dalam upaya memperkuat institusi Polri. Selain itu, Kapolri juga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan Polri untuk memastikan reformasi berjalan sesuai amanat undang-undang dan juga harapan publik. Kami sangat gembira bahwa baik dari Gerakan Nurani Bangsa ataupun dari tim reformasi kepolisian sendiri bersama-sama memiliki semangat untuk menjaga institusi Polri agar betul-betul bisa melaksanakan amanat dari undang-undang, amanat terhadap institusi Polri untuk betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Tentunya kami terus membuka diri untuk menerima masukan, menerima kritik, menerima perbaikan, dan ini menjadi semangat bersama kami untuk terus melakukan reform
Di satu sisi tentunya secara internal kami terus juga melakukan evaluasi, namun tentunya perbaikan dari seluruh masyarakat selaku pemilik institusi tentunya juga menjadi hal yang terus kami harapkan sehingga institusi ini betul-betul bisa menjadi institusi yang baik, institusi yang bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menjadi institusi yang betul-betul bisa menjadi sahabat masyarakat dan dicintai masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR berencana akan membentuk panitia kerja atau Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam waktu dekat. Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan ini dibentuk setelah mendengarkan banyaknya masukan dari masyarakat. Komisi 3 DPR berencana akan membentuk panitia kerja atau Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pembentukan ini akan dilakukan dalam waktu dekat setelah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, bahkan panja dibentuk agar dapat menangani berbagai persoalan di penegak hukum untuk dapat menciptakan keadilan yang berkualitas. Nantinya, setelah terbentuk, panja akan menerima aduan-aduan dari masyarakat terhadap 3 institusi tersebut. Komisi 3 DPR RI akan membentuk panitia kerja atau Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ya. Selama ini kami sudah banyak sekali mendapat masukan dari masyarakat untuk membentuk Panja Reformasi terkait 3 institusi penegak hukum tersebut. Kalau kita berbicara soal oknum, memang ada di semua institusi penegak hukum. Ya. Dan itu kita pengen mencari solusinya seperti apa, ya, agar bisa menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan bisa benar-benar, ya, outputnya adalah keadilan, ya, dan penegakan hukum yang berkualitas. Rencananya minggu depan hari Selasa, ya, kita akan memanggil pimpinan 3 institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Raja Baru Keraton Solo, Pakubuwono XIV yang menaiki kereta sakral Garuda Kencana dalam kirap Ageng Jumeneng dalam Nata Binayangkara di Keraton Surakarta pada Sabtu 15 November 2025. Sang Raja mengenakan busana kebesaran Takwo dan menaiki kereta pusaka Garuda Kencana. Kirap Ageng dan pembacaan Sabda Raja menjadi puncak prosesi Jumenengan Sampaian Dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIV sukses digelar dengan hikmat pada Sabtu 15 November 2025. Rangkaian sakral tersebut menandai kokohnya legitimasi Raja Baru Kasunanan Surakarta, sekaligus menegaskan keberlanjutan paugeran adat di tengah suasana duka wafatnya Pakubuwono XIII. Upacara Jumenengan Dalem dimulai sejak 1 pagi di dalam Kompleks Keraton Surakarta. Prosesi internal dilaksanakan tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Dalem Ageng Prabu Suryoso, ruang yang dinilai sangat sakral dan tertutup bagi umum. Di tempat inilah penetapan adat dilakukan melalui doa-doa, penegasan suksesi, hingga prosesi simbolik yang hanya diketahui oleh para sesepuh keraton. Dan kemudian menuju Siti Hinggil dan dilanjutkan hingga sang raja tiba di bangsal Menguntur Tanggil. Di bangsal inilah Pakubuwono XIV secara resmi Jumeneng bertahta sebagai pemimpin tertinggi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Usai penobatan, Pakubuwono XIV memimpin kirap ageng. Sang raja mengenakan busana kebesaran Takwo dan menaiki kereta pusaka Garuda Kencana, kendaraan yang secara tradisi hanya digunakan oleh seorang raja. Kirap dimulai dari Sasono Semeno mengelilingi benteng Keraton Surakarta. Rute tersebut dipilih bukan sekedar jalur prosesi, melainkan perjalanan simbolik yang menggambarkan perlindungan, legitimasi, dan hubungan mendalam antara raja dan wilayah kekuasaannya. Sejumlah kerabat keraton termasuk para gusti sepuh dan cucu-cucu Pakubuwono XII serta Pakubuwono XIII turut serta dalam kirap. Sebagian menunggang kuda menambah nuansa tradisional yang kuat. Bagi Keraton Surakarta, Jumenengan tahun ini tidak sekedar pergantian pemimpin, tetapi juga momentum pelestarian tradisi Jawa yang telah bertahan ratusan tahun. Prosesi simbol tata adat hingga rute kirap menjadi pengingat bahwa di tengah modernitas yang terus bergerak, nilai-nilai adiluhung tetap dijaga dan diwariskan. Putri tertua mendiang Pakubuwono
Pakubuwono 13 GKR Timur, Rumbai Kusuma Dewayani sebelumnya menjelaskan bahwa seluruh alur prosesi telah dipersiapkan sesuai paugeran adat yang berlaku. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik, mengajak bersama dengan para kerabat dan pecinta budaya, kemudian juga berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan keraton. Setelah itu saya nggak bisa. Gusti, mungkin sedikit prosesi awal di dalam keraton tadi, terus ada beberapa prosesnya tadi dilakukan Sinuwun tadi. Ya kalau yang di dalam dalam akhir atau prosesi mungkin saya nggak bisa karena itu adalah upacara yang memang tidak bisa kami publis. Yang jelas dimana pastinya Sinuwun bersemangat untuk mendapatkan restu dari para leluhur dan para sepuh yang ada. Dengan selesainya prosesi kirap ageng dan sabda raja, kepemimpinan Pakubuwono 14 kini resmi dan kokoh di mata keraton, keluarga besar, serta masyarakat yang menyaksikan. Jumenengan dalam 2025 pun menjadi bukti bahwa Keraton Surakarta tetap menjadi pusat budaya, filosofi kepemimpinan, dan warisan leluhur yang tetap relevan hingga hari ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Pemirsa, gelaran Small Medium Enterprise Expo 2025 kembali digelar dengan 35 tenan UMKM. Dan melalui gelaran ini, Pertamina menguatkan komitmennya dalam membuka ruang bagi UMKM agar terampil dan berdaya. PT Pertamina kembali menggelar Pertamina Small Medium Enterprise Expo 2025 dengan mengusung tema lokal jadi vokal di kawasan Blok M, Jakarta pada Jumat 14 November 2025. Pembukaan secara seremonial turut disaksikan Corporate Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita hingga Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud. Diketahui Pertamina Smexpo tahun ini digelar sejak bulan Agustus lalu yang dihadirkan di beberapa kota. Kegiatan ini merupakan ajang rutin tahunan dengan menghadirkan pameran dan penjualan produk UMKM mitra binaan Pertamina. Corporate Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan kegiatan Smexpo sebagai wujud kontribusi dan komitmen Pertamina dalam mendukung kemajuan UMKM di tanah air. Itu ada singkatannya Small Medium Enterprise Expo. Jadi ini khusus untuk teman-teman UMKM dan kami lakukan ini setiap tahun. Mulainya di sekitar tahun 2020 pada saat waktu itu masih COVID, dan ini insya Allah adalah tahun yang ke-6. Nah, sejak beberapa tahun terakhir itu kami melaksanakannya tidak hanya nasional, tapi juga regional. Nah, tahun ini untuk DKI kita bersama dengan Pertamina Foundation menyelenggarakan di sini dihadiri oleh 35 tenan. Nah, ini nanti rencananya akan dilaksanakan di Blok M Hub ini. Dan pada tanggal 25 kita akan menyelenggarakan yang skala nasional. Nanti akan kita informasikan juga acaranya. Nah, kalau untuk pendapatan dari teman-teman UMKM, kalau kita benchmark dari tahun-tahun sebelumnya, itu ada peningkatannya cukup signifikan, Mas. Itu sampai 57% dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 35 tenan terlibat dalam Pertamina Smexpo Regional Jakarta 2025, mulai dari UMKM makanan dan minuman, garmen, hingga kerajinan tangan.
Presiden Direktur Pertamina Foundation sekaligus penanggung jawab pelaksanaan Smexpo 2025, Agus Mashud, mengungkapkan bahwa Smexpo tahun ini, Pertamina telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk ekspor pinang dari UMKM asal Jambi, senilai 1,3 miliar rupiah. Menurutnya, penandatanganan kerjasama tersebut adalah bentuk keberhasilan Pertamina atas dukungan yang diberikan kepada UMKM sejauh ini. Yang namanya kita reference paling bagus, di mana sebulan atau 2 bulan yang lalu Pertamina Foundation juga menjadi host untuk acara Smexpo di Yogyakarta. Kita dilaksanakan di Pasar Ngasem. Transaksi yang terjadi waktu itu adalah mencapai 2,6 miliar rupiah dalam waktu 3 hari. Ini tentu saja menjadi start yang membuat saya nervous, karena hari ini di Blok M Hub, salah satu yang menjadi kebanggaan warga Jakarta, kita menyelenggarakan Smexpo kedua. Tentu saja harapan kita adalah prestasi bertemunya para UMKM dengan para pembeli harus bisa mencapai atas angka 2,5 miliar. Langkah Pertamina dalam membina UMKM patut diapresiasi. Pertamina konsisten memberi ruang dan kesempatan bagi para UMKM sehingga dapat terampil dan berdaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ratusan perempuan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai daerah menghadiri dialog pernikahan yang bertema pasangan cerdas, pengasuhan hebat, berbudi pekerti luhur. Dan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Suasana antusias terlihat dari ratusan perempuan yang tergabung dalam Puan Hayati se-Jawa Tengah saat menghadiri seminar parenting pranikah yang digelar di Semarang. Kegiatan ini sukses diselenggarakan oleh perempuan Puan Hayati berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menyebut acara tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi keluarga, kesetaraan gender, hingga perlindungan anak di komunitas penghayat. Selain tantangan pernikahan yang saat ini dinilai kompleks, menurutnya bimbingan pranikah penting untuk mencegah berbagai permasalahan rumah tangga. Karena menurut saya Puan Hayati ini penting bagi kita semua dalam proses pewarisan kebudayaan, karena sebenarnya aktivitasnya teman-teman Puan Hayati ini kan di bidang kebudayaan dari awal sampai akhir itu sebenarnya kan bidang kebudayaan. Jadi kita berkolaborasi untuk hari ini kaitannya dengan bagaimana untuk asupan pengetahuan tentang bagaimana membangun keluarga yang cerdas dan akhirnya akan menjadi agen-agen kita dalam pemajuan kebudayaan dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini saya kira kolaborasi yang cukup penting, kesadaran bahwa Puan Hayati mau mengadakan kegiatan seminar dengan tema yang sangat khusus, ini saya kira sangat penting. Dan mudah-mudahan dari event ini nanti teman-teman Puan Hayati bisa menyebarkan informasi betapa pentingnya pengetahuan khususnya tentang pranikah, kemudian bagaimana membangun keluarga yang serasi, yang baik, yang harmonis kepada pihak-pihak yang lain juga teman-teman. Di sisi lain, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestari Ningsi menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Puan Hayati. Menurutnya, pemahaman pranikah sangat penting, terutama bagi perempuan, untuk mencegah ketidakharmonisan yang dapat berdampak pada anak. Akan menyampaikan terkait dengan bagaimana peran keluarga ikut mencerdaskan terkait dengan pembagian tugas dan fungsi pada anak perempuan dan laki-laki sejak mereka dini. Jadi pemberian tugas pada anak laki-laki dan perempuan di keluarga itu tidak boleh lagi dilakukan secara diskriminatif ya. Diskriminatif dalam hal ini tidak boleh dilakukan secara stigma, stereotip gitu ya, kalau laki-laki diutamakan tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, kalau anak-anak perempuan harus mengerjakan pekerjaan rumah.
Nah, ini yang akan kita sampaikan bahwa pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah itu juga harus dikerjakan bersama-sama antara anak laki-laki dan perempuan. Nah, forum ini karena kita bertemu dengan keluarga-keluarga penghayat, nanti kita ingin menyampaikan di situ yang mesti disampaikan terkait dengan tugas fungsi dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu sendiri. Dengan kegiatan ini, Puan Hayati Jawa Tengah berharap semakin banyak calon pasangan yang memahami pentingnya kesiapan berkeluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan tinju antar pelajar SMA Arena Selatan Championship di Gor Bulungan, Jakarta Selatan pada Sabtu 15 November 2025. Pembukaan ditandai pemukulan lonceng oleh Menpora yang didampingi bersama anggota DPR RI Bambang Susatyo di atas ring tinju. Apresiasi diberikan Menpora Erick atas terselenggaranya kejuaraan ini yang diinisiasi dan juga digelar oleh para pelajar sebagai solusi mengurangi aksi tawuran. Dalam hal ini, Menpora Erick juga mendukung penuh penyelenggaraan ajang olahraga yang bernilai positif ini. Apalagi kegiatan ini selaras dengan misi Kemenpora di bawah kepemimpinannya yang ingin membangun pemuda berkarakter patriotik, gigih dan juga berempati. Karena itu, Menpora Erick tidak ragu untuk mengundang Arena Selatan ikut hadir pada acara Indonesia Sports Summit 2025 yang akan digelar di Indonesian Arena, Komplek Gelora Bung Karno, 6 dan 7 Desember mendatang. Melalui ISS 2025 nanti, para penggagas Arena Selatan bisa lebih luas untuk menebarkan kebaikan serta memberikan informasi perihal kegiatan olahraga yang bersifat solutif. Bagaimana anak-anak muda SMA, SMP peduli mengenai kekerasan di remaja. Dan mereka melakukan event ini karena kesadaran. Dan kalau kita buat yang senior, nggak dilihat. Kalau ini antara mereka dan mereka mencari solusi. Dan ini adalah hal yang sangat positif, saya sangat mendukung, ya sesuai memang tentu beberapa pembicaraan yang sudah sampaikan, bahwa kami dari Kemenpora juga ingin membangun pemuda yang punya karakter. Ya apa sih yang saya bilang, patriotik artinya cinta tanah air. Selain membuka dan juga menyaksikan pertandingan, Menpora Erick juga turut memastikan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kejuaraan ini. Prosedur-prosedur teknis maupun non-teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran acara, menurut Menpora telah dipenuhi oleh panitia yang terdiri dari para pelajar SMA dan SMP ini. Menpora Erick pun berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi solusi dan juga berperan aktif di masyarakat, khususnya dalam mengurangi aksi tawuran yang banyak terjadi di kalangan pelajar. Sementara itu, anggota DPR RI Bambang Susatyo turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya Arena Selatan Championship yang digagas oleh para pelajar. Karena melalui kejuaraan ini, energi para pelajar yang biasa disalurkan di jalanan untuk tawuran diarahkan ke arena dalam kegiatan yang positif. Bamsud juga memberikan apresiasi kepada Menpora Erick yang senantiasa mengarahkan pembina generasi muda pada hal-hal yang positif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan hal itu dikarenakan sifat putusan MK final dan mengikat, sehingga akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah memastikan akan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Menurutnya, keputusan MK itu bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah patuh terhadap putusan tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah masih menunggu salinan resmi naskah putusan MK terkait anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan petikan putusannya. Nanti kalau kita sudah dapat ya, nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mengundurkan diri dari Kementerian Lembaga yang polisi. Iya kan, karena kalau aturannya seperti itu kan. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 3 DPR yang menggelar rapat kerja bersama pemerintah mengambil tingkat 1 terhadap revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis sore. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU KUHAP dibawa ke dalam rapat paripurna mendatang.
Komisi 3 DPR bersama pemerintah sepakat bahwa revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP dibawa ke dalam rapat paripurna. Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat kerja di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Kamis sore. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Habibur Rahman, serta dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Edward Omar Syarif Hiarij. Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi 3 dan pemerintah apakah naskah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Setuju? Setuju? Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang mengeluarkan peringatan keras terhadap maraknya peredaran obat dan suplemen tanpa izin edar di pasaran. Produk ilegal tersebut diketahui mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam kesehatan hingga keselamatan penggunanya. Dalam operasi gabungan bersama Polda Metro Jaya, BPOM berhasil menemukan ribuan produk obat dan suplemen tanpa izin edar di sejumlah gudang di wilayah Jakarta Barat. Berbagai produk ilegal dipasarkan secara online melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dengan sistem penjualan tersembunyi dan pemesanan langsung untuk menghindari pantauan petugas. Obat-obatan terlarang tersebut diklaim dapat menambah stamina atau meningkatkan daya tahan tubuh. Namun hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak boleh dicampurkan dalam produk herbal atau obat bahan alami. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kandungan kimia berbahaya dapat menyebabkan efek samping serius seperti stroke, kebutaan, gangguan jantung, hingga kematian mendadak jika digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan produk ini mengandung bahan kimia obat dengan klaim menambah stamina pria sangat berisiko. Kenapa kita lakukan penindakan? Pertama, dia menyalahi aturan. Obat bahan alam tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Ini mengandung. Yang kedua, bahan kimia yang dia kandung bisa menyebabkan kehilangan penglihatan, bisa menyebabkan hilangnya pendengaran, bisa menyebabkan nyeri dada, bisa terjadi pembengkakan pada wajah, bisa menyebabkan stroke, serangan dan kematian secara mendadak akibat dari obat-obat ini jika tidak digunakan sesuai dosisnya. Jadi bahaya banget. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa data adalah kunci kesejahteraan. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan pembangunan berjalan efektif. Hal ini disampaikan Mensos saat memimpin rakor peningkatan kualitas pembangunan Jawa Barat di Bandung bersama perwakilan 27 kabupaten kota pada 11 November 2025. Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf menghadiri rapat koordinasi peningkatan kualitas pembangunan Jawa Barat di Bandung pada Selasa 11 November 2025. Jawa Barat dipilih karena memiliki penduduk besar dan tantangan sosial yang tinggi, namun juga menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki data. Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Kepala Dinas Sosial, Kadiskominfo, serta Kepala Bapeda se-Jawa Barat, dilakukan untuk memperkuat sinergi dan menindaklanjuti pemuktahiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan bahwa data adalah kunci kesejahteraan. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan pembangunan berjalan efektif. Gus Ipul pun meminta Jawa Barat menggerakkan kembali Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial di desa-desa untuk menindaklanjuti keluhan warga. Kemensos bersama BPS akan terus memperkuat sistem pemuktahiran data, termasuk mendorong partisipasi masyarakat, diantaranya melalui aplikasi Cek Bansos serta Comment Center 171. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak karena usai jeda berikut ini kami akan hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, informasi kita lanjutkan kembali. Atraksi pencaksilat merpati putih yang ditampilkan prajurit TNI berhasil memukau Raja Jordania Abdullah II bin Al-Hussein saat berkunjung ke Indonesia. Berbagai kemampuan bela diri hingga pemecahan benda keras dipertontonkan dalam demonstrasi bersama TNI dan Angkatan Bersenjata Jordania. Kunjungan Raja Jordania Abdullah II ke Indonesia disambut dengan atraksi pencaksilat merpati putih dari prajurit TNI yang berhasil membuatnya terpukau. Beragam kemampuan ditunjukkan mulai dari memecahkan tumpukan bata hebel hingga aksi prajurit perempuan yang mampu mematahkan bilah besi hanya dengan sekali tebas. Pada kegiatan yang digelar di lapangan tembak Brigade 1 Parago Pasgat, TNI dan Angkatan Bersenjata Jordania menampilkan demonstrasi kolaboratif bertema kontra terorisme. Pertunjukan bela diri hingga simulasi penyerbuan menggunakan drone disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II yang hadir dengan pakaian dinas militer. Setelah rangkaian atraksi usai, kedua pemimpin negara memberikan apresiasi kepada prajurit yang terlibat. Acara ini turut dihadiri para pejabat Indonesia serta delegasi Jordania, sekaligus menegaskan eratnya kerjasama pertahanan kedua negara, termasuk program latihan bersama dan pengembangan teknologi drone. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Grand Cordon Al-Nahda dari Raja Jordania Abdullah II di Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perannya mempererat hubungan Indonesia-Jordania. Kunjungan Raja Jordania Abdullah II ke Jakarta pada 14 November diwarnai dengan penganugerahan Beechwold Grand Cordon Al-Nahda kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penghargaan bergengsi ini merupakan tingkat tertinggi dalam Order of Al-Nahda, sebuah orde kehormatan yang telah ada sejak 1917 dan diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki jasa besar dalam mempererat hubungan dengan Kerajaan Hashimiyah Jordania. Tanda kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Raja Abdullah II sebagai wujud penghargaan atas kontribusi Presiden Prabowo dalam memperkuat kerjasama bilateral. Pengakuan ini juga mencerminkan apresiasi Jordania terhadap peran Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari kemanusiaan hingga pertahanan, serta upaya meningkatkan stabilitas kawasan. Dalam pertemuan itu, Raja Abdullah II menyampaikan keyakinan dan penghargaan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Momen penganugerahan ini semakin menegaskan kedekatan hubungan kedua pemimpin sekaligus memperkuat kepercayaan strategis antara Indonesia dan Jordania dalam menghadapi tantangan global di masa depan. There are many new opportunities to strengthen the bond between Indonesia and Jordan. And it will be successful because of your graciousness, your insight, and your leadership. So I'm truly proud to be back here and to see my brother in this position. And I know that Indonesia will go in a very good direction with your strength, your courage, and your leadership, sir. Thank you. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia-Jordania lebih dari sekedar diplomasi formal, didasarkan pada ikatan personal yang kuat. Kenangan pertemuannya dengan mendiang Raja Hussein menjadi fondasi kerjasama bilateral di berbagai bidang. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa hubungan Indonesia-Yordania lebih dari sekedar diplomasi formal. Pernyataan ini disampaikannya usai pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II di Istana Negara Jakarta pada 14 November 2025. Prabowo mengenang pertemuannya dengan mendiang Raja Hussein, ayah Raja Abdullah II lebih dari 2 dekade lalu, yang menjadi fondasi emosional bagi hubungan kedua negara. Kenangan tersebut membuat Jordania memiliki tempat istimewa di hatinya dan memperkuat ikatan personal yang berdampak pada kerjasama bilateral. Our two nations have enjoyed close
relations since the establishment of our diplomatic ties 74 years ago in October 1951. On another level, as you know, I have an emotional bond with Jordan. His Majesty and His Majesty King Hussein kindly receives me. Indonesia has high respect, high regard for Jordan for many years, and we want to work closely with you, and we want to thank you also for receiving a lot of our young people being trained in Jordan, even as we speak. Ia menekankan bahwa hubungan personal itu kini menjadi landasan pengembangan kerjasama di bidang pendidikan, keamanan, dan pelatihan SDM. Prabowo menyatakan apresiasi atas dukungan Yordania terhadap pemuda Indonesia dan menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerjasama strategis ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Raja Abdullah II memuji kegigihan Presiden Prabowo dalam melayani rakyat. Ia menilai konsistensi Prabowo menjadi landasan kuat untuk mempererat kerjasama Indonesia-Jordania. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan para delegasi di Istana Negara Jakarta pada 14 November, Raja Abdullah II dari Kerajaan Yordania Hashimiyah memuji kegigihan Prabowo dalam melayani rakyat. Menurut Raja Abdullah II, konsistensi Presiden Prabowo sudah terlihat sejak masa dinas militernya dan tetap dijaga hingga kini. Raja Abdullah II menyoroti kepemimpinan Prabowo yang selalu memperhatikan anak buah beserta keluarganya, mencerminkan dedikasi tinggi dan juga keluhuran sikap. Dari sikap tersebut, Raja Abdullah II yakin ada banyak peluang untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan juga Yordania di berbagai bidang. Raja Abdullah II menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo, sekaligus menegaskan hubungan persahabatan yang erat antara kedua negara. I also have to say that in a very short period of time, and I've known you for many years, is to see your determination to make the lives of your people much better. And many of the programs that you've instilled is to reach those in need. And this is, I think, comes from the days of when we were soldiers. You look after your men and you look after their families. So I am proud and honored to be here, proud and honored to call you my old friend. And I know that in the discussions that we're having tonight and tomorrow, there are many new opportunities to strengthen the bond between Indonesia and Jordan. And it will be successful because of your graciousness, your insight, and your leadership. So I'm truly proud to be back here and to see my brother in this position, and I know that Indonesia will go in a very good direction with your strength, your courage, and your leadership, sir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi peristiwa dari kejadian longsor di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Majenang, Jawa Tengah, yang menimpa 3 dusun, yang menimpa 12 rumah yang tertimbun, dan 16 rumah saat ini dalam kondisi rawan dan terdampak. Pencarian dilakukan oleh petugas gabungan Basarnas TNI Polri, relawan BNPB dan BPBD dengan mengerahkan alat berat. Dalam melakukan pencarian korban longsor di Majenang Cilacap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, petugas gabungan dikerahkan mulai dari Basarnas, TNI Polri, relawan BNPB, sebanyak 200 orang personil. Bahkan alat berat pun dikerahkan ke lokasi bencana guna mempercepat pencarian korban yang diduga masih tertimbun longsor. BNPB mencatat bencana alam longsor yang terjadi di Cilacap ada 47 korban, dengan rincian 23 orang korban berhasil selamat, 21 korban lainnya sedang dilakukan pencarian. Namun 3 orang yang berhasil ditemukan tertimbun meninggal dunia. Kejadian terjadinya longsor di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Cugenang, Kecamatan Majenang, itu menimpa 3 dusun, ya. Itu menimpa 12 rumah yang langsung terkubur, ya, dan ada 16 rumah lagi yang saat ini dalam kondisi rawan yang terdampak.
korban ada 47. 47 itu rinciannya ada 3 yang sudah ditemukan meninggal dunia, 23 orang selamat, dan ada 21 orang yang sedang dicari. Nama-namanya sudah terdata. Ini kami mengerahkan Satgas Pencarian Gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD, sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari. Sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, tentu saja kami segera berangkat ke lokasi, tim gabungan, dan hari ini dipimpin oleh Deputi 3 Penanganan Darurat Mayor Jenderal TNI Budi Irawan, sudah masuk ke sana membawa kebutuhan dasar daripada masyarakat terdampak. Kan ada masyarakat terdampak, ada sekitar 28 rumah yang harus direlokasi. Itu pun pemerintah daerah sudah menyiapkan tempat relokasi, sehingga pasca tanggap darurat ini selesai, ya ini fokus kami adalah mencari 21 orang yang masih hilang. Ada kami kerahkan alat berat, pompa alkon, kemudian masyarakat yang di sekitar situ kami juga pastikan segala kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan mudah-mudahan ini bisa ditemukan, tetapi untuk relokasinya pun kita sudah siapkan tanahnya. Mungkin secara singkat seperti itu, rekan-rekan media sekalian, nanti perkembangan apapun kami akan update secara terus-menerus. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan ada 28 rumah warga lain. Pemirsa, tim SAR gabungan untuk operasi pencarian dan pertolongan korban longsor di Desa Cibunying, Kabupaten Cilacap kembali menemukan 7 jenazah. Selain itu, tim juga menemukan 2 potongan tubuh yang kemudian diidentifikasi milik satu nama. Dengan ditemukannya korban tertimbun ini, maka jumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa tanah longsor Cilacap menjadi 11 jiwa. 2 jenazah ditemukan pada hari pertama, 1 jenazah ditemukan pada hari kedua, dan 8 jenazah pada hari ketiga. Operasi pencarian dan pertolongan korban longsor memasuki hari ketiga pada Sabtu 15 November 2025. Usai melaksanakan briefing pagi, tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur Basarnas, BPPD, TNI Polri, dan juga relawan langsung turun ke lapangan mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di bawah langit mendung, tim SAR gabungan kembali menyisir area terdampak longsor yang meliputi 3 dusun, yaitu Dusun Cibunying, Cibuyut, dan juga Tarukahan. Upaya pencarian dilakukan dengan membagi 5 wilayah sektor kerja. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Majen TNI Budi Irawan, pagi kemarin turut meninjau langsung lokasi terdampak. Setelah mengetahui langsung kondisi di lapangan, Budi meminta sumber daya pencarian dan juga pertolongan dimaksimalkan dengan penambahan alat berat. Kebutuhan penambahan alat berat ini menurut Budi karena tingginya timbunan material longsor bervariasi antara 2 hingga 8 meter yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pencarian dengan cepat jika menggunakan peralatan sederhana. Budi menambahkan guna percepatan operasi SAR seluruh sumber daya bisa dikerahkan 24 jam jika situasi memungkinkan. Tidak hanya sumber daya manusia, total sebanyak 19 anjing pelajar didatangkan dari kantor SAR Semarang, Polda Jateng, dan juga beberapa Polres Jawa Tengah. Anjing-anjing mayoritas berjenis Belgian Malinois dan juga German Spitfire ini memiliki spesifikasi khusus SAR Cadaver, yaitu kemampuan penciuman tajam khusus untuk operasi SAR. Faktor cuaca menjadi unsur penting dalam operasi tangkap darurat longsor Desa Cibunying. Hingga hari Minggu 16 November 2025, cuaca di wilayah Kecamatan Majenang diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan penanganan darurat longsor di Cilacap berjalan cepat dengan menurunkan 15 unit eskavator. Tim gabungan terus bekerja sama dengan BPBD dan Basarnas untuk evakuasi korban serta pembersihan material longsor.
Pasca banjir dan longsor di Kabupaten Cilacap pada Kamis 13 November 2025, Kementerian Pekerjaan Umum langsung menurunkan alat berat untuk penanganan darurat. Bencana terjadi akibat hujan deras dan tanah labil di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, yang menimbun rumah warga dan menimbulkan korban jiwa. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa komitmen kementerian untuk membantu seluruh daerah terdampak bencana. Sebagai bentuk respon cepat, 15 unit ekskavator dari berbagai balai teknis termasuk BBWS dan juga BBPJN dikerahkan bersama personil untuk evakuasi, pencarian korban, dan pembersihan material longsor dengan koordinasi BPBD, Basarnas, dan juga Forkopimda Cilacap. Untuk tanggap darurat bencana yang di Cilacap, tadi pagi saya sudah koordinasi dengan para kepala balai, baik balai-balai wilayah sungai maupun balai jalan, baik yang di wilayah yang berdekatan itu ada dua, yang wilayah sungai, satu di Serayu Opak dan satu di Citandui. Sementara jalan itu yang paling dekat adalah balai jalan Jawa Tengah Jogja. Sesuai hasil koordinasi terakhir dengan SAR dan BPBD setempat, mereka butuh kira-kira kurang lebih 15 ekskavator, dan tadi pagi sudah koordinasi dengan semua balai. Alhamdulillah kita sudah dapat sekitar 15 ekskavator, tapi memang tidak semua sudah ada di tempat di TKP, jadi sebagian masih on the way dari beberapa tempat. Dan tadi ada tim yang standby di TKP, dan masih ada longsor sana beberapa saat. Jadi kondisi di TKP ternyata juga masih labil. Jadi harapan saya memang kebencanaan sendiri segera berakhir sehingga proses search and rescue-nya bisa segera dimulai dan dilakukan dengan sangat maksimal. Karena data terakhir yang saya terima dari lapangan adalah masih ada sekitar 12 orang yang sedang dalam pencarian, sementara total korban mencapai 46 orang dan nilai jiun 11 orang dinyatakan meninggal dunia, 23 selamat dan 12 masih dalam pencarian. Cuaca masih belum menentu. Menjelang sore ke arah malam selalu biasanya hujan, dan makanya kemudian biasanya pada saat itu proses search and rescue-nya sementara berhenti. Hingga 15 November, penanganan darurat melibatkan 520 personil tim gabungan dengan lokasi terdampak dibagi beberapa zona kerja untuk memperlancar akses evakuasi dan juga mengalirkan air. Menteri Dodi menyatakan kementerian terus berkoordinasi dengan BNPB dan juga pemerintah daerah agar penanganan berjalan cepat, aman, dan terarah, serta menyampaikan duka cita atas korban yang meninggal dunia. Nanti akan koordinasi dengan Pak Gubernur Jateng supaya dilakukan modifikasi cuaca juga dengan BNPB agar proses search and rescue-nya bisa jauh lebih efektif, efisien. Itu sih. Pokoknya kita akan support penuh, tidak hanya bicara masalah ekskavatornya sendiri, ANSI, tapi juga saya titip pesan, jangan lupa solarnya, jangan lupa Indominya, kalau misalnya ada tech kopi dan seterusnya juga tolong di-provide, karena yang kerja kan juga butuh makan, yang kerja juga butuh minum dan seterusnya. Itu ya. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Simpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini.
Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda, pemirsa. Presiden RI Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional mendistribusikan bantuan 200 unit becak listrik kepada pengemudi becak di wilayah Kota Tangerang, Banten pada Jumat siang. Dan peralihan becak kayu dengan becak listrik diharapkan membantu pengemudi becak terutama yang telah berusia lanjut untuk menghemat tenaga, menambah jam kerja sehingga mampu meningkatkan penghasilan. Distribusi bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dilakukan secara simbolis kepada pengemudi becak di Aula Gedung MUI Kota Tangerang Jumat siang. Penerima manfaat dari bantuan becak listrik ini dikhususkan yang telah berusia di atas 60 tahun untuk membantu pendapatan penghasilan mereka dengan peningkatan performa jam kerja namun hemat tenaga. Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional Letjen TNI Purnawirawan Teguh Arif mengatakan, dari total bantuan sebanyak 200 unit, baru tersedia 140 unit, sisa 60 unit akan segera menyusul dikirim dari tempat produksi milik PT Pindad. Program becak listrik senilai 23 juta rupiah per unitnya merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto, di mana tahun 2025 ini akan diproduksi 10.000 unit dan akan menjadi 30.000 unit pada tahun 2026 mendatang. Pelaksanaan penyerahan bantuan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, kepada para pengemudi becak di wilayah Kota Tangerang sebanyak 140 dari rencana 200 yang sudah selesai 140, yang sisanya 60 nanti akan menyusul. Nah, program ini adalah program inisiatif dan perhatian dari Pak Prabowo, kemudian memerintahkan PT lain untuk berkreasi membuat becak listrik sehingga meringankan para pengemudi becak, dan diharapkan dengan meringankan pengemudi becak tersebut, mereka pengemudi becak mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah, saat sekarang produksi ini adalah dari PT Pindad dan ini akan terus berlanjut. Direncanakan tahun ini adalah 10.000, tahun 2006 diprogramkan sebanyak 30.000 untuk para pengemudi becak. Kita ada tim becak Indonesia akan mendampingi, baik mulai mengajari cara menggunakan becak, kemudian memelihara, plus nanti adalah bagaimana cara merawat. Dan kemudian after sales service-nya pun kita membantu mereka dan memberikan komunikasi dengan mereka. Ada bengkel-bengkel yang siap membantu. Apabila di tempat, katakanlah di wilayah masing-masing tidak mampu, akan dari tim pusat, dari Pindad maupun dari kami, PT lain juga akan turun langsung ke lapangan. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia mengakui program bantuan becak listrik ini membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrim maupun relatif dengan peningkatan penghasilan dari pengemudi becak yang kebanyakan merupakan warga kurang mampu. Dukungan bantuan becak listrik ini tentu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pengentasan kemiskinan, baik itu kemiskinan ekstrim maupun juga kemiskinan relatif. Karena dengan demikian mereka mungkin tenaganya lebih hemat, yang mungkin tadi jam kerjanya cuma sedikit. Dengan mereka menggunakan becak listrik ini, jam kerjanya bisa lebih panjang sehingga penghasilannya bisa lebih baik. Dan harapan kita tentu kemudian upaya-upaya target penghilangan kemiskinan ekstrim itu bisa dicapai dan penurunan kemiskinan itu juga bisa segera terlaksana dengan baik. Penerima manfaat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto karena dengan bantuan becak listrik dapat menghemat tenaga dan mampu menambah jam kerjanya untuk dapatkan penghasilan yang lebih baik. Dari tahun 72 sampai sekarang masih narik. Pendapatan jauh menurun dari dulu. Ya, paling dapat 3 jalan, 4 jalan lah paling banyak. Mudah-mudahan sih kalau ada bantuan listrik dan agak ngeringanin tenaga. Banyak-banyak terima kasih lah kepada Bapak Presiden sekarang, Pak Prabowo. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional dan PT Pindad membentuk tim untuk melakukan pendampingan kepada pengemudi becak berupa pembelajaran, pemeliharaan, dan perawatan becak listrik. Kepada penerima manfaat masih diperbolehkan menggunakan unit becak manual, namun untuk becak listrik tidak boleh dijual kepada pihak lain. Dari Tangerang, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
100 becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto telah disalurkan kepada penerima manfaat, salah satunya di Indramayu, Jawa Barat pada Kamis siang. Senyum sumringah mewarnai para pengayuh becak lansia saat menerima. Deretan becak listrik terparkir rapi di halaman Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Kamis siang. Foto Presiden Prabowo Subianto tengah tersenyum menghiasi becak listrik tersebut yang terlihat meriah dengan perpaduan warna cat coklat di badan beca serta warna orange pada bagian penutupnya. Nampaknya, beca-beca listrik tersebut merupakan bantuan pribadi dari Prabowo Subianto untuk 100 pengayuh beca lansia. Yang pada akhirnya adalah semua pengemudi beca akan dikasihkan becak listrik dari beliau. Populasi beca itu se-Indonesia kurang lebih 80.000 lebih pengemudi beca. Nah itu ditargetkan 80 semua selama masa periode beliau semua sampai 2029 tuntas. Makanya tahun depan ini 30.000. Sudah 40.000 nanti kan? Berarti tinggal 40.000 lagi tahun 2027 sampai 2029 40.000 lagi. Dalam program satu periode beliau insya Allah tercapai Indonesia Pak ya. Seluruh Indonesia tanpa kecuali. Senyum sumringah menghiasi wajah-wajah para penerima manfaat becak listrik. Mereka mengaku senang dan bahagia dengan pemberian sang presiden itu. Alhamdulillah senang sekali. Oh gitu ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, dan kita semua berdoa mudah-mudahan Bapak Presiden senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kesuksesan membawa bangsa Indonesia ke era yang lebih maju. Dengan adanya becak kekinian, para pengayuh becak khususnya di Indramayu semakin bersemangat dalam mencari nafkah. Dari Indramayu, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti yang mengungkapkan program pemutihan iuran bagi peserta yang tidak mampu masih dalam tahap proses pembahasan di tingkat pemerintah. Dirinya menyampaikan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut tidak lagi membutuhkan anggaran tambahan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tak lagi membutuhkan tambahan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam program pemutihan iuran. Ali menyebut hal itu dikarenakan hanya sebatas menyelesaikan tunggakan iuran peserta yang tidak mampu, hingga harus masuk kategori penerima bantuan iuran alias PBI. Kendati demikian, dirinya menekankan konsep pemutihan nantinya ada kemungkinan tidak sepenuhnya menghilangkan seluruh tunggakannya, melainkan seperti memangkas tunggakan 10 tahun menjadi 2 tahun. Tapi yang 20 triliun itu bukan untuk pemutihan? Bukan. Karena sebelum itu sudah. Jadi 20 triliun itu untuk sustainabilitas program JKN. Gitu. Jadi kalau untuk pemutihan? Untuk pemutihan yang dibutuhkan siapa ini nanti kita tunggu perpresnya. Yang inisiasi itu adalah Kemenko PM, Pemberdayaan Masyarakat, ya nanti kita tunggu. Tapi intinya itu bukan untuk sustainabilitas gitu. Itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin dan sekali ya tidak disalahgunakan. Wah nanti kalau gitu saya nunggak saja suatu ketika nanti dibutuhkan, tidak seperti itu ya. Tapi sudah ada hitungan anggarannya Pak? Untuk ada, urusan itu tidak perlu tambahan karena itu memang orang tidak mampu gitu. Yang sudah bertahun-tahun biasanya kalau utang 10 tahun ya tunggak 10 tahun kita anggap 2 tahun. Nah ini bicara tentang 2 tahun itu untuk orang yang tidak mampu, tapi persisnya nanti Menko PM dan tentu dari Presiden ya kita tunggu ya kebijakannya seperti apa. Kisarannya berapa Pak anggaran untuk pemutihan? Loh, anggarannya mana? Anggaran untuk pemutihan khusus untuk pemutihan? Nggak ada dan tidak perlu. Dari Jakarta, Farizal Davarishiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menginginkan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan diperbaiki. Hal ini disampaikan Menkes saat dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menginginkan sistem rujukan pasien BPJS Kesehatan diperbaiki. Menurutnya, sistem rujukan harus lebih cepat agar pasien langsung tertangani. Hal ini disampaikan Menkes saat dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR.
Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Ketua DJSN, hingga Dirut BPJS Kesehatan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 13 November 2025. Awalnya Menkes mencontohkan seorang pasien BPJS Kesehatan terkena serangan jantung. Ia mengatakan sistem rujukan membuat pasien harus dirujuk ke rumah sakit tipe C terlebih dahulu. Menkes mengungkapkan sistem rujukan bertingkat malah membahayakan nyawa. Yang nomor 2 kita lakukan, kita akan berubah rujukannya berbasis kompetensi, supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka, dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B, karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian, BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, tok langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya. Menkes meyakini masyarakat akan lebih senang apabila sistem rujukan tidak lagi berjenjang, sebab biaya layanan kesehatan akan lebih murah dan mempercepat perawatan bagi pasien. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari kebijakan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyampaikan sentra-sentra Kemensos yang berada di seluruh wilayah Indonesia perlu berinisiatif membuka layanan termasuk layanan pendidikan bagi kelompok rentan. Meski demikian, Gus Ipul mengaku pembukaan layanan pendidikan bagi kelompok rentan masih dalam proses pembicaraan lantaran Kemensos masih menyusun langkah-langkah berikutnya. Hal tersebut diungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat, Jumat siang. Gus Ipul menyebut gedung sentra yang digunakan untuk sekolah rakyat bersifat sementara, sambil menunggu gedung permanen yang diperuntukkan khusus untuk sekolah rakyat. Nantinya setelah siswa sekolah rakyat dipindahkan ke gedung permanen, sentra-sentra di seluruh Indonesia diharapkan masih bisa dibuka layanan pendidikan. Salah satunya layanan pendidikan khusus kelompok rentan. Namun begitu, Gus Ipul mengaku pembukaan layanan pendidikan bagi kelompok rentan masih dalam proses pembicaraan lantaran Kemensos masih menyusun langkah-langkah berikutnya. Selain itu, setiap sentra perlu mengoptimalkan pemberian layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, mulai dari jaminan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Kepala sentra itu kan untuk sementara ya, gedungnya digunakan untuk sementara. Nanti akan ada gedung permanen untuk sekolah rakyat. Nah, yang penting saya titipkan kepada kepala sentra ini harus membuat satu program yang sesuai dengan situasi kondisi masing-masing sentra. Secara khusus bagaimana sentra ini nanti kita manfaatkan setelah siswa-siswanya pindah ke gedung permanen. Kita lagi pikirkan ini, kita lagi diskusikan, dan yang jelas arahan Bapak Presiden diharapkan sentra-sentra ini nanti juga masih bisa membuka layanan pendidikan khusus untuk kelompok-kelompok rentan. Tapi ini masih dalam proses pembicaraan ya. Kita masih menyusun satu langkah-langkah berikut. Pelayanan-pelayanan tersebut dapat diberikan berdasarkan data yang akurat, kemudian dianalisis secara ilmiah dengan perencanaan yang baik, sehingga ketika diimplementasikan akan berjalan dengan baik, disertai pengawasan dan evaluasi yang terus berjalan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah patuhi putusan MK soal Polri di jabatan sipil. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, informasi kita lanjutkan kembali. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah akan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan hal itu dikarenakan sifat putusan MK final dan mengikat, sehingga akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Pemerintah memastikan akan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait anggota Polri yang menduduki jabatan di luar kepolisian alias jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Menurutnya, keputusan MK itu bersifat final dan mengikat sehingga pemerintah patuh terhadap putusan tersebut. Namun hingga saat ini pemerintah masih menunggu salinan resmi naskah putusan MK terkait anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil. Kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan petikan putusannya. Tapi kalau kita sudah dapat ya, nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK ini kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Akan meminta pejabat tersebut mundurkan diri dari Kementerian Lembaga Pak, yang polisi. Iya kan, kalau aturannya seperti itu kan. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah mengambil tingkat 1 tahap revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis sore. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPR dan pemerintah sepakat bahwa RUU KUHAP dibawa ke dalam rapat paripurna mendatang. Komisi 3 DPR bersama pemerintah sepakat bahwa revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP dibawa ke dalam rapat paripurna. Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis sore. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Habibur Rahman, serta dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Edward Omar Syarif Hiarij. Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi 3 dan pemerintah apakah naskah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Setuju? Setuju? Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang mengeluarkan peringatan keras terhadap maraknya peredaran obat dan suplemen tanpa izin edar di pasaran. Produk ilegal tersebut diketahui mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengancam kesehatan hingga keselamatan penggunanya. Dalam operasi gabungan bersama Polda Metro Jaya, BPOM berhasil menemukan ribuan produk obat dan suplemen tanpa izin edar di sejumlah gudang di wilayah Jakarta Barat. Berbagai produk ilegal dipasarkan secara online melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dengan sistem penjualan tersembunyi dan pemesanan langsung untuk menghindari pantauan petugas. Obat-obatan terlarang tersebut diklaim dapat menambah stamina atau meningkatkan daya tahan tubuh. Namun hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia obat yang seharusnya tidak boleh dicampurkan dalam produk herbal atau obat bahan alami. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kandungan kimia berbahaya dapat menyebabkan efek samping serius seperti stroke, kebutaan, gangguan jantung, hingga kematian mendadak jika digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan produk ini mengandung bahan kimia obat dengan klaim menambah stamina pria sangat berisiko. Kenapa kita lakukan penindakan? Pertama, dia menyalahi aturan. Obat bahan alam tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Ini mengandung. Yang kedua, bahan kimianya yang dia kandung bisa menyebabkan kehilangan penglihatan, bisa menyebabkan hilangnya pendengaran, bisa menyebabkan nyeri dada, bisa terjadi pembengkakan pada wajah, bisa menyebabkan stroke, serangan dan kematian secara mendadak akibat dari obat-obat ini jika tidak digunakan sesuai dosisnya. Jadi bahaya banget. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi dari Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf yang menegaskan bahwa data adalah kunci kesejahteraan. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan pembangunan berjalan efektif. Hal ini disampaikan Mensos saat memimpin rakor peningkatan kualitas pembangunan Jawa Barat di Bandung bersama perwakilan 27 kabupaten kota pada 11 November 2025. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menghadiri rapat koordinasi peningkatan kualitas pembangunan Jawa Barat di Bandung pada Selasa 11 November 2025. Jawa Barat dipilih karena memiliki penduduk besar dan tantangan sosial yang tinggi, namun juga menunjukkan komitmen kuat untuk memperbaiki data. Rapat koordinasi tersebut dihadiri para Kepala Dinas Sosial, Kadiskominfo, serta Kepala Bapeda se-Jawa Barat, dilakukan untuk memperkuat sinergi dan menindaklanjuti pemuktahiran data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menegaskan bahwa data adalah kunci kesejahteraan. Data yang akurat menjadi kunci agar bantuan sosial tepat sasaran dan pembangunan berjalan efektif. Gus Ipul pun meminta Jawa Barat menggerakkan kembali Puskesos atau Pusat Kesejahteraan Sosial di desa-desa untuk menindaklanjuti keluhan warga. Kemensos bersama BPS akan terus memperkuat sistem pemuktahiran data, termasuk mendorong partisipasi masyarakat, diantaranya melalui aplikasi Cek Bansos serta Comment Center 171. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa di kampus STIK PTIK Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menjaring aspirasi publik untuk mempercepat pembaruan di tubuh kepolisian. Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama Gerakan Nurani Bangsa di kampus STIK PTIK Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi momen penting dalam menjaring aspirasi publik untuk mempercepat pembaruan di tubuh kepolisian. Merespon pertemuan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas semangat kolaboratif antara Gerakan Nurani Bangsa dan tim reformasi kepolisian dalam upaya memperkuat institusi Polri. Selain itu, Kapolri juga menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat dan Polri untuk memastikan reformasi berjalan sesuai amanat undang-undang dan juga harapan publik. Kami sangat gembira bahwa baik dari Gerakan Nurani Bangsa ataupun dari tim reformasi kepolisian sendiri bersama-sama memiliki semangat untuk menjaga institusi Polri agar betul-betul bisa melaksanakan amanat dari undang-undang, amanat terhadap institusi Polri untuk betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Tentunya kami terus membuka diri untuk menerima masukan, menerima kritik, menerima perbaikan, dan ini menjadi semangat bersama kami untuk terus melakukan reform. Di satu sisi tentunya secara internal kami terus juga melakukan evaluasi, namun tentunya perbaikan dari seluruh masyarakat selaku pemilik institusi tentunya juga menjadi hal yang terus kami harapkan sehingga institusi ini betul-betul bisa menjadi institusi yang baik, institusi yang bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menjadi institusi yang betul-betul bisa menjadi sahabat masyarakat dan dicintai masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 3 DPR berencana akan membentuk panitia kerja atau Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam waktu dekat. Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan ini dibentuk setelah mendengarkan banyaknya masukan dari masyarakat. Komisi 3 DPR berencana akan membentuk panitia kerja atau Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pembentukan ini akan dilakukan dalam waktu dekat setelah mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, bahkan Panja dibentuk agar dapat menangani berbagai persoalan di penegak hukum untuk dapat menciptakan keadilan yang berkualitas. Nantinya, setelah terbentuk,
Panja akan menerima aduan-aduan dari masyarakat terhadap 3 institusi tersebut. Komisi 3 DPR RI akan membentuk panitia kerja atau Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Ya. Selama ini kami sudah banyak sekali mendapat masukan dari masyarakat untuk membentuk Panja Reformasi terkait 3 institusi penegak hukum tersebut. Kalau kita berbicara soal oknum, memang ada di semua institusi penegak hukum, ya. Dan itu kita pengen mencari solusinya seperti apa, ya, agar bisa menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan bisa benar-benar, ya, outputnya adalah keadilan, ya, dan penegakan hukum yang berkualitas. Rencananya minggu depan hari Selasa, ya, kita akan memanggil pimpinan 3 institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Raja Baru Keraton Solo, Pakubuwono XIV yang menaiki kereta sakral Garuda Kencana dalam kirap ageng Jumeneng dalam Nata Bina Yangkara di Keraton Surakarta pada Sabtu 15 November 2025. Sang Raja mengenakan busana kebesaran Takwo dan menaiki kereta pusaka Garuda Kencana. Kirap ageng dan pembacaan Sabda Raja menjadi puncak prosesi Jumenengan Sampaian Dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIV sukses digelar dengan hikmat pada Sabtu 15 November 2025. Rangkaian sakral tersebut menandai kokohnya legitimasi Raja Baru Kasunanan Surakarta, sekaligus menegaskan keberlanjutan paugeran adat di tengah suasana duka wafatnya Pakubuwono XIII. Upacara Jumenengan Dalem dimulai sejak Sabtu pagi di dalam Kompleks Keraton Surakarta. Prosesi internal dilaksanakan tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Dalem Ageng Prabu Suryoso, ruang yang dinilai sangat sakral dan tertutup bagi umum. Di tempat inilah penetapan adat dilakukan melalui doa-doa, penegasan suksesi, hingga prosesi simbolik yang hanya diketahui oleh para sesepuh keraton. Dan kemudian menuju Siti Hinggil dan dilanjutkan hingga sang raja tiba di bangsal Menguntur Tanggil. Di bangsal inilah Pakubuwono XIV secara resmi Jumeneng bertahta sebagai pemimpin tertinggi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Usai penobatan, Pakubuwono XIV memimpin kirap ageng. Sang raja mengenakan busana kebesaran Takwo dan menaiki kereta pusaka Garuda Kencana, kendaraan yang secara tradisi hanya digunakan oleh seorang raja. Kirap dimulai dari Sasono Semeno mengelilingi benteng Keraton Surakarta. Rute tersebut dipilih bukan sekedar jalur prosesi, melainkan perjalanan simbolik yang menggambarkan perlindungan, legitimasi, dan hubungan mendalam antara raja dan wilayah kekuasaannya. Sejumlah kerabat keraton termasuk para gusti sepuh dan cucu-cucu Pakubuwono XII serta Pakubuwono XIII turut serta dalam kirap. Sebagian menunggang kuda menambah nuansa tradisional yang kuat. Bagi Keraton Surakarta, Jumenengan tahun ini tidak sekedar pergantian pemimpin, tetapi juga momentum pelestarian tradisi Jawa yang telah bertahan ratusan tahun. Prosesi simbol tata adat hingga rute kirap menjadi pengingat bahwa di tengah modernitas yang terus bergerak, nilai-nilai adiluhung tetap dijaga dan diwariskan. Putri tertua mendiang Pakubuwono XIII GKR Timur, Rumbai Kusuma Dewayani sebelumnya menjelaskan bahwa seluruh alur prosesi telah dipersiapkan sesuai paugeran adat yang berlaku. Intinya Sinuwun berjanji untuk membuat keraton lebih baik, mengajak bersama dengan para kerabat dan pecinta budaya, kemudian juga berjanji untuk tetap bersama negara Indonesia untuk memajukan keraton. Setelah itu saya nggak bisa. Gusti, mungkin sedikit prosesi awal di dalam keraton tadi, terus ada beberapa prosesnya tadi dilakukan ya kalau yang di dalam dalam agung atau prosesi mungkin saya nggak bisa karena itu adalah upacara yang memang tidak bisa kami publis. Yang jelas dimana pastinya Sinuwun bersemangat untuk mendapatkan restu dari para leluhur dan para sepuh yang ada. Dengan selesainya prosesi kirap ageng dan sabda raja, kepemimpinan Pakubuwono XIV kini resmi dan kokoh di mata keraton, keluarga besar, serta masyarakat yang menyaksikan.
Jumenengan dalam 2025 pun menjadi bukti bahwa Keraton Surakarta tetap menjadi pusat budaya, filosofi kepemimpinan, dan warisan leluhur yang tetap relevan hingga hari ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian informasi Menyapa Indonesia pagi kali ini. Saya Deo Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Sinpo TV untuk update berita terbaru Anda. Sampai jumpa.